Mendagri Tito Karnavian secara resmi membuka retret kepala daerah gelombang 2. Sopir angkot nekat curi ponsel untuk penuhi kebutuhan keluarga. Saudara, selain ketiga informasi utama tadi, kami masih memiliki informasi menarik lainnya. Saya Nugroho Iman akan menemani Anda dengan berita independen terpercaya. Kita simak Kompas Jabar selengkapnya. Hari pertama retret kepala daerah gelombang kedua yang digelar di Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Kegiatan diawali dengan senam pagi para peserta bersama dengan Wamendagri Bima Arya dan para praja IPDN. Giat pagi di hari pertama retret kepala daerah gelombang kedua yang digelar di Institut Pemerintahan Dalam Negeri diawali dengan senam pagi para peserta bersama dengan Wamendagri Bima Arya dan praja IPDN. Bima Arya menyebut jumlah peserta hari ini di angka 84 orang. Dua peserta lainnya yakni Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara masih harus melakukan pelantikan dan akan menyusul. Sama seperti retret gelombang pertama, seputar penguatan wawasan kebangsaan, nasionalisme, kemudian juga NKRI, jadi hal-hal yang terkait memang penguatan kebangsaan. Kan akan ada geopolitik juga ya Pak? Ya, ada geopolitik juga, bagaimana terkait terkini, isu-isu terkini. Oh pasti ya, teman-teman Emanas itu pasti menyampaikan wawasan apa dampaknya misalnya konflik yang ada hari ini, Israel, Iran, Amerika gitu dalam konstelasi politik global, regional dan juga kepentingan nasional kita, pasti ada. Hari ini retret akan resmi dibuka oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Selanjutnya para peserta akan mendapatkan pembekalan sehari penuh oleh Lemhanas dengan materi sejumlah tema, yakni penguatan kebangsaan, nasionalisme, dan penguatan NKRI. Usai melakukan senam bersama, para peserta retret kepala daerah melaksanakan apel pagi. Wamendagri Bima Arya menjadi pembina apel pagi. Sejumlah pesan diberikan, diantaranya terkait pentingnya kedisiplinan, konsistensi, dan kolaborasi untuk sinergitas pembangunan. Selanjutnya, kepala daerah langsung bertolak ke gedung Balairung IPDN untuk menjalani seremoni pembukaan yang akan dipimpin langsung oleh Mendagri Tito Karnavian, yang akan dimulai pada pukul 08.15 waktu Indonesia Barat. Tim Liputan Kompas TV, Sumedang, Jawa Barat. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara resmi membuka retret kepala daerah gelombang kedua di kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Meski waktu penyelenggaraan lebih pendek, para peserta mendapatkan bobot pembekalan yang sama dengan peserta retret di Magelang. Mendagri menyebut 90% peserta yang dijadwalkan hadir dalam retret kepala daerah gelombang kedua telah hadir untuk mengikuti sesi pembekalan oleh sejumlah pemateri. Ia juga memahami kepala daerah yang berhalangan hadir karena alasan kesehatan dan kedukaan. Nantinya kepala daerah tersebut dijadwalkan untuk mengikuti retret gelombang ketiga. Ya, saya melihat so far sampai dengan hari ini saya merasa sangat senang dan gembira dan puas ya dengan penyelenggaraan, pembukaan, penerimaan dan lain-lain. Kita paham ada beberapa yang tidak hadir karena ada yang kedukaan. Kami juga menyampaikan turut berduka sedalamnya untuk keluarga dari Bapak John Tabo, Gubernur Papua Pegunungan. Mendagri menyebut akan ada 31 pemateri yang terdiri dari Polri, KPK, Lemhanas, Jaksa Agung, Kepala Badan Gizi Nasional, dan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, serta Menteri dan Menko yang dijadwalkan hadir dalam retret gelombang kedua ini.
Ia menyebut pemilihan IPDN sebagai lokasi retret gelombang kedua mempertimbangkan jarak dan waktu tempuh dari Jakarta agar para pemateri tidak berhalangan untuk hadir. Ia juga memastikan meski waktu penyelenggaraan lebih pendek, para peserta mendapatkan bobot pembekalan yang sama dengan peserta retret di Magelang. Tim Liputan Kompas TV, Sumedang, Jawa Barat. Selain itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga mengungkapkan akan ada retret bagi seluruh sekretaris daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota se-Indonesia. Rencananya retret akan digelar di Magelang. Menteri Dalam Negeri menyebut rencana retret Sekda ini berasal dari Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya untuk meningkatkan kapasitas orang nomor 1 di birokrat. Kementerian Dalam Negeri masih mematangkan rencana retret Sekda tersebut. Terutama nanti akan ada retret para sekda nanti. Bapak Presiden sudah memberikan arahan pada saya, retret untuk sekda provinsi, kabupaten, kota se-Indonesia nantinya di Magelang, dan para sekda ini kan adalah ASN atau birokrat yang paling senior. Kalau kepala daerah, wakil kepala daerah adalah pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Itu yang kita akan berikan peningkatan kapasitas juga. Gubernur Lemhanas Aceh Hasan Zazili memberikan pembekalan kepada peserta retret kepala daerah gelombang kedua. Aceh mengingatkan kepala daerah harus meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak situasi geopolitik global yang terus berkembang. Bertempat di Balai Irung Rudini, kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas Aceh Hasan Zazili memberikan pembekalan kepada peserta retret kepala daerah gelombang kedua. Menurut Aceh, sejumlah isu global seperti tarif impor di era Presiden Trump hingga konflik terkini antara Iran dan Israel berdampak langsung pada stabilitas pasar internasional dan ketahanan nasional. Ia pun mendorong para kepala daerah untuk menyusun kebijakan yang adaptif dan sejalan dengan arahan pemerintah pusat, termasuk dalam hal efisiensi anggaran dan penguatan sektor ekonomi domestik. Terkait dengan perang Iran-Israel, yang saat ini juga menarik beberapa negara untuk terlibat di dalam proses perang tersebut, maka pasti ini akan mempengaruhi juga terhadap situasi harga minyak dunia. Karena kita tahu bahwa Selat Hormuz merupakan salah satu di antara lintasan perdagangan rantai pasok global, terutama harga minyak dunia, yang saat ini sudah kita ketahui bersama sudah mulai merangkak naik. Termasuk juga saya kira isu terkait dengan hari ini kita saksikan misalnya reaksi pasar terhadap isu global yang mengalami reaksi yang negatif. Selain Gubernur Lemhanas, hari kedua retret kepala daerah gelombang kedua di kampus IPDN Jatinangor langsung dibuka Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Ahmad Fadilah, Kompas TV, Sumedang, Jawa Barat. Sopir angkot nekat curi ponsel untuk penuhi kebutuhan keluarga. Informasinya akan hadir selengkapnya usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Saudara, kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur digeledah Kejaksaan Negeri Cianjur. Penggeledahan dilakukan karena ada dugaan korupsi anggaran penerangan jalan umum tahun 2023 dengan total sekitar 40-an miliar rupiah. Hampir 5 jam Kejaksaan Negeri Cianjur yang didampingi anggota kepolisian Polres Cianjur menggeledah 3 ruangan gedung kantor Dinas Perhubungan di Jalan Raya Bandung, Kelurahan Muka Cianjur, Jawa Barat pada Senin pagi hingga siang. Penggeledahan tersebut dilakukan lantaran adanya indikasi dugaan korupsi anggaran dana hibah pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun 2023 dengan total anggaran sekitar 40 miliar rupiah. Anggaran tersebut diperuntukkan dalam program penerangan jalan umum di wilayah Cianjur Utara dan Selatan.
Menurut Kejari Cianjur, sejumlah saksi dari dinas yang bersangkutan tersebut sudah dilakukan pemeriksaan. Hingga saat ini belum ada penetapan tersangka dalam kejadian tersebut. Peju, jalan. Tahun 2007. dengan anggaran 40 miliar itu wilayah selatan dan utara. Selatan dan Utara. Untuk berapa BJ Pak informasi? Kalau secara ringkinya ada Dan nanti belum. dokumen. Nah, itu pelaksanaannya memang tidak sesuai atau gimana Pak dugaannya? Yang jelas antara tidak sesuai dan ada yang juga pinjam bendera. Ada BJ fiktif juga, datanya ada tapi nggak dipasang, ada gitu juga. Insya Allah ya. Nanti hasil pengembangan semuanya ya. Ini masih dalam Masih proses penggeledahan. ya penggeledahan semuanya. Tadi barang bukti yang barang bukti sudah aman itu apa? Nanti ada dengan kasus khusus ya. Ya. Nanti ya di sana kita undang lah. Undang. Kita lagi gerak dulu. Oke. Ya. Siap. Dari hasil penggeledahan tersebut, Kejaksaan Negeri Cianjur berhasil mengamankan sejumlah berkas yang diduga merupakan alat bukti dugaan korupsi tersebut. Angga Riyadi, Kompas TV, Cianjur, Jawa Barat. Saudara, demi mencukupi kebutuhan keluarga, seorang sopir angkot nekat mencuri telepon genggam milik pegawai laundry di Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat. Pelaku ditangkap Polsek Pancoran Mas setelah tindakannya viral terekam kamera pengawas. Dalam rekaman kamera pengawas, terlihat seorang pria mengenakan jaket hitam masuk ke dalam area laundry pada pukul 4 pagi. Sebelum melancarkan aksinya, pelaku melihat situasi di sekitar lokasi dan menemukan pegawai laundry yang buka 24 jam tengah tertidur. Pelaku langsung mengambil ponsel yang tergeletak di depan korban dan langsung pergi dari lokasi. Kapolsek Pancoran Mas AKP Hartono menyebut pelaku sempat berusaha melarikan diri ke Sukabumi, Jawa Barat. Pelaku beserta barang bukti diamankan di kediamannya di kawasan Jakarta Selatan. Jadi modus pelaku saat ada peluang laundry ini buka 24 jam. Jadi dia masuk ke ruang toko laundry tersebut, masuk dan melihat bahwa penjaga laundry, karena jaga 24 jam, dia tertidur, penjaga laundrynya lagi tidur, handphonenya berada di samping kepala. Dilihat mulai ada peluang, itulah pelaku mengambil dan membawa handphone tersebut. Menurut pengakuan pelaku di Polsek Pancoran Mas, ia melakukan aksi kejahatannya karena terdesak kebutuhan ekonomi. Pelaku mengaku tak merencanakan pencurian tersebut, namun tergoda lantaran melihat adanya kesempatan. Karena posisi saya pulang belum dapat duit, ya maksudnya buat anak sama istri gitu. Oh, memang nggak ada duit waktu itu. Iya. Jadi rencananya memang untuk kebutuhan keluarga. Iya. Dalam setiap hari berapa emang kalau angkot berapa dapat duitnya biasanya? 70, paling gede 100 gitu. Hari itu belum dapat setoran. Bukan belum dapat setoran, jadi cuma hanya sekedar buat setoran aja. Buat di rumah nggak ada gitu. Iya. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dan diancam dengan hukuman penjara maksimal 7 tahun. Hidayatul Mulyadi, Kompas TV, Depok, Jawa Barat. Ini yang merusak ya berarti. Seorang pelajar di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat meninggal dunia diduga setelah dikejar geng motor. Keluarga berharap polisi menangkap pelaku yang diduga menjadi penyebab meninggalnya korban. Pendidikan Kabupaten Indramayu, Jawa Barat diselimuti duka karena seorang pelajar bernama Yosep Dimas Putra, warga Desa Singaraja, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat meninggal dunia usai diduga dikejar segerombolan pemuda atau geng motor. Korban meninggal dunia setelah sepeda motornya menabrak pembatas jalan usai mencari makan. Kecelakaan terjadi saat korban menyelamatkan diri dari kejaran segerombolan pemuda atau geng motor yang membawa senjata tajam saat beraksi di Sabtu malam kemarin. Korban mengalami luka serius di bagian kepala setelah menabrak pembatas jalan di Bundaran Kijang, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Sabtu malam kemarin.
Korban meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Indramayu yang sebelumnya mendapat perawatan medis. Orang tua korban mengatakan bahwa dirinya mengetahui anaknya kritis di rumah sakit dari teman-teman anaknya. Anaknya kecelakaan saat dikejar segerombolan pemuda atau geng motor. Korban lari ketakutan karena diacungkan senjata tajam oleh geng motor. Ya kan saya kan malam itu kan pas tidurnya lagi pulas banget ya, biasanya setiap jam kan saya bangun. Itu enggak, pas jam 2 ada yang ketuk-ketuk pintu tuh temennya tuh. Saya tuh kayak ada orang ketuk pintu, lalu saya keluar. Terus Rizky ada apa? Itu kan Rizky yang kesini tuh. Terus itu katanya si Dimas katanya di rumah sakit katanya. Itu tabrakan apa enggak? Katanya enggak katanya. Ini sama temennya, yang temennya masih lama, tapi katanya kalau Dimasnya parah. Lalu ya saya langsung pergi gedor anak saya, terus saya ngambil kerudung, terus pesen Grab. Udah sampai situ, nggak ada katanya lagi di rongsen anaknya. Pas udah di rongsen, dia udah keadaan nggak sadar. Terus temannya bilang katanya, ini tuh katanya dikejar geng motor. Keluarga korban berharap segerombolan geng motor tersebut yang diduga menjadi penyebab meninggalnya Yosep Dimas Putra untuk segera ditangkap dan diproses secara hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku agar tidak lagi ada korban Yosep Dimas Putra lainnya. Sementara pihak kepolisian Resort Indramayu Jawa Barat belum memberikan keterangan resmi terkait kasus meninggalnya pelajar bernama Yosep Dimas Putra asal warga Desa Singaraja, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat yang diduga akibat serangan geng motor. Fadlianto Sugiono, Kompas TV, Indramayu, Jawa Barat. Jemaah Haji Indonesia berburu oleh-oleh di Pasar Kakiyah. Informasinya akan hadir usai jeda, tetap bersama Kompas Jabar. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Saudara, di tengah menunggu waktu ke Madinah, salah satu tempat di Mekah menyita perhatian para jemaah haji, yaitu Museum Wahyu. Tempat ini bukan sekedar destinasi wisata religi saja, melainkan ruang perenungan yang membawa pengunjung menelusuri jejak kenabian dan awal mula Islam diturunkan. Museum Wahyu di Mekah kini menjadi magnet baru bagi jamaah haji dari berbagai negara. Berlokasi tak jauh dari Masjidil Haram, museum ini menghadirkan pengalaman spiritual yang mendalam melalui dokumentasi sejarah turunnya wahyu pertama kepada Nabi Muhammad SAW, lengkap dengan teknologi visual modern yang menghidupkan kembali momen-momen kenabian. Jamaah diajak menyelami lembar demi lembar sejarah Islam, dimulai dari kisah Nabi Adam alaihissalam, manusia pertama yang menerima amanah sebagai khalifah di bumi. Suasana museum dibuat begitu imersif dengan instalasi multimedia yang membuat pengunjung seolah berada langsung di tengah kisah-kisah kenabian. Lalu berpindah ke masa Nabi Nuh alaihissalam dengan penuh keyakinan membangun bahtera di tengah keraguan umatnya, hingga kisah menggetarkan dari Nabi Ibrahim alaihissalam, bapa para nabi yang diuji keimanannya melalui perintah pengorbanan terhadap putranya Ismail alaihissalam. Namun, terdapat bagian yang paling memukau sekaligus menggetarkan jiwa. Terdapat sebuah ruangan khusus dengan pencahayaan temaram dan rekonstruksi yang begitu detail, pengunjung seolah dibawa ke masa zaman para nabi. Ya, alhamdulillah di sini sungguh luar biasa sekali. Kita di sini diperlihatkan visualisasi mengenai penciptaan manusia dari mulai Nabi Adam dan seterusnya.
juga perjuangan Nabi Muhammad pertama kali menerima wahyu di Gua Hiro. Ternyata Nabi Muhammad itu luar biasa sekali perjuangannya dalam menyebarkan ajaran Islam di Jazirah Arab ini dengan begitu tantangannya yang luar biasa. Alhamdulillah kita bisa menyaksikan secara langsung visualisasinya di Museum Wahyu ini. Cukup puas, sangat memuaskan sekali. Alhamdulillah. Di akhir perjalanan, pengunjung masuk ke dalam replika Gua Hiro, tempat sunyi nan sakral di mana Rasulullah Muhammad SAW menerima wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril. Perjalanan berakhir di Gua Hiro replika, namun jejak spiritualnya terus tertanam di hati. Sangat menarik dan detailnya cukup lengkap dan cukup nyaman ya. Juga ada bahasa Indonesianya dan penerjemahnya. Saya kira kalau tidak ke sini, jamaah Indonesia tidak lengkap lah mengunjungi Makkah. Cukup jelas, cuman terlalu singkat. Wahyu kepada Rasulullah. Sampai meneteskan air mata lah kalau yang menghayati ceritanya. Museum Wahyu tak hanya menyuguhkan sejarah, tetapi mengajak setiap pengunjung untuk mengingat kembali tujuan hidup sebagai hamba dan tanggung jawab sebagai khalifah di bumi. Di antara ribuan langkah ziarah, disinilah hati dihentikan sejenak untuk menyimak pesan-pesan langit yang kekal. Hazifah Ardiansyah, Kompas TV, Mekah, Arab Saudi. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Saudara, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jabar episode hari ini. Saya Nugroho Iman beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.